Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi mengenai etika dalam kantor akuntan publik. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Cindy Nabila Aisyah. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kasih Kurniawan Larosa. Baiklah, saya Abdi Rafi Alamsa. Baiklah, perkenalkan saya Amalia Krisma Indah. Halo, perkenalkan saya Jafara. Materi pertama akan saya bawakan sendiri mengenai etika bisnis akuntan. Etika bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang meliputi segala aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku dari karyawan bisnis, pimpinan, agar dapat membentuk usaha yang sehat dengan pelanggan atau mitra kerjanya, pemegang saham, dan juga dengan masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik yang dinamakan dengan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Ada 5 aturan etika yang telah ditetapkan oleh IAI. Yang pertama yaitu ada independensi, integritas, objektivitas, standar umum, dan juga prinsip akuntansi. Yang pertama yaitu independensi. Auditor diharapkan dapat mempertahankan mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya kepada klien. Yang kedua dan yang ketiga adalah integritas dan objektivitas. Akuntan diharapkan dapat menghindari konflik of interest dan juga menghindari faktor terjadinya salah saji. Mengenai standar umum, akuntan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Contohnya yang pertama yaitu ada kompetensi profesional, keseksamaan profesional, dan kecermatan profesional. Kemudian ada perencanaan dan supervisi, lalu juga ada data relevan yang memadai, dan kemudian ada kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya saat akuntan melakukan kegiatan pekerjaannya, akuntan harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh IAI tadi. Mengenai prinsip-prinsip akuntansi, akuntan harus dapat menyatakan dan memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan yang telah diberikan itu telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sekian materi dari saya, semoga membantu, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kasih Kurniawan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasinya. Sekarang saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis. Tanggung jawab kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis bukan cuma hanya seperti pemberian sumbangan ataupun pemberian layanan gratis. Namun tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibandingkan mengejar laba. Nah, maksudnya dari kepentingan publik, dia mengutamakan kepentingan orang banyak yang membutuhkan dari sikap profesionalnya atau komitmennya saat melakukan pekerjaannya. Nah, selain maksudnya dalam kode etik yang diungkap, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya, namun memiliki tanggung jawab yang besar juga, yaitu tanggung jawab terhadap publik. Nah, maksud dari kepentingan publik ini dapat kita definisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Nah, sedangkan tanggung jawab terhadap tanggung jawab sesama akuntan publik dapat diartikan kalau akuntan publik ini dia lebih sebagai cerminan akuntan-akuntan di tempat lain. Ibaratnya kalau orang yang beranggapan baik terhadap kita sebagai kantor akuntannya baik, maka orang beranggapan akuntan-akuntan tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sehingga dapat dipercaya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman kita Abdi Rafi Alamsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Rafi Alamsa. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis dalam profesi akuntansi.
krisis profesi akuntansi adalah apabila tiap auditor atau tester bertindak di jalan yang salah, opini dan auditnya tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu penyalahgunaan data keuangan akan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat luas yang melihat. Kemudian penyebab timbulnya krisis profesi akuntansi. Tekanan kemaksimalan laba dapat menyebabkan krisis dalam profesi akuntansi. Seorang akuntan dituntut untuk memaksimalkan laba dengan melakukan berbagai macam cara. Hal ini terjadi kerjasama antara seorang auditor dengan manajemen perusahaan agar keuangan di perusahaan tersebut terlihat baik oleh masyarakat umum. Kemudian cara untuk mengatasi krisis profesi akuntansi ialah dengan meningkatkan dan menerapkan kode etik profesi akuntansi, di mana kode etik profesi akuntansi yang pertama ialah independensi, integritas dan objektivitas. Kemudian yang kedua standar umum dan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab kepada klien. Kemudian yang keempat tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Kemudian yang kelima tanggung jawab dan praktik lain. Baiklah, perkenalkan saya Amalia Krisma Indah akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu regulasi. Nah, jadi regulasi itu adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam rangka bersosialisasi atau bermasyarakat. Nah, pada kantor akuntan publik ini, regulasi itu bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika pada kantor akuntan publik tersebut. Nah, jadi IAI atau Institut Akuntan Indonesia menetapkan kode etik dari kantor akuntan publik ini. Yang pertama adalah prinsip etika yang terdiri dari 5 kode etik profesi. Yang pertama adalah integritas, independensi, dan objektivitas. Yang kedua adalah standar umum dan prinsip akuntansi. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada klien. Yang keempat tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab dan praktik lainnya. Yang kedua aturan etika kompartemen akuntan publik. Yang ketiga yaitu interpretasi aturan etika. Nah, jadi di Indonesia sendiri dalam rangka penegakan kode etik itu dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh 6 lembaga. Yang pertama sudah pasti kantor akuntan publik. Yang kedua unit peer review kompartemen akuntan publik IAI. Yang ketiga, Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI. Yang keempat, Dewan Pertimbangan Profesi. Yang kelima, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, BPKP. Nah, perlu diketahui saat ini telah terjadi perubahan institusional Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Sekarang Asosiasi Akuntan Publik itu berada di bawah naungan IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, yang sebelumnya di bawah naungan IAI atau Institut Akuntan Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia melalui rancangan undang-undang tentang akuntan publik menarik kewenangan pengawasan dan pembinaan ke tangan Menteri Keuangan, di samping tetap melimpahkan kewenangan penuh kepada asosiasi profesi. Dalam rancangan undang-undang akuntan publik tersebut, regulasi terhadap akuntan publik diperketat, disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Di samping itu juga ditambahkan sanksi pidana kepada akuntan publik yang palsu atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik dan kepada akuntan publik yang melanggar SPAP. Nah, seluruh regulasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas. Halo, perkenalkan saya Jefarel. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai kasus yang ada dari etika kantor akuntan publik. Nah, saya mengambil kasus dari Tempo pada tanggal 11 Februari 2017. Nah, kasusnya yaitu terhadap kantor akuntan mitra Ernst & Young di Indonesia, yakni KP Purwantono, Suherman, dan Surja.
Nah, KAP ini gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya, sehingga mitra EY itu dikenakan denda sebesar 1 juta US dollar atau pada saat itu 13,3 miliar rupiah. Nah, kasus ini merupakan insiden pelanggaran kode etik yang menimpa kantor akuntan publik di Indonesia. Mitra EY di Indonesia itu mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi, yaitu kode sahamnya ISAT. Nah, pada tahun 2011, mereka memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan ini berawal ketika kantor mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4.000 tower seluler. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan itu, pada tahun 2012 afiliasi EY di Indonesia ini menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang tidak benar, sehingga menghambat proses pemeriksaan PCAOB. Selain dikenakan denda sebesar 1 juta US dollar, mitra EY ini juga dikenakan sanksi 2 auditor yang terlibat dalam audit tersebut, yakni yang pertama Roy Iman Wiraharja senilai 20.000 US dollar dan juga dilarang melakukan praktik selama 5 tahun. Ada juga mantan direktur EY Asia Pasifik Hames Randall Lely didenda sebesar 10.000 US dollar dan dilarang berpraktik selama setahun. Nah, dalam ketegasan mereka untuk melakukan laporan audit untuk kliennya, EY dan 2 mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. Nah, dari kasus ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan kode etik yang dilanggar oleh KAP tersebut. Nah, yang pertama yaitu mereka melanggar prinsip standar teknis karena tidak memenuhi tanggung jawab untuk mematuhi standar teknis dan standar pekerjaan lapangan dalam memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Lalu yang kedua yaitu melanggar prinsip kepentingan publik karena terbukti tidak bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik terkait dengan penyajian laporan audit yang gagal sebagai informasi yang dibutuhkan untuk publik. Oke, itulah salah satu kasus dari etika dalam kantor akuntan publik. Mungkin cukup sekian pembahasan kami mengenai etika kantor akuntan publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi